Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang politik ekonomi Islam di Indonesia dan Malaysia, dua negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan tengah membangun sistem ekonomi yang berbasis syariah. Politik ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang mengatur bagaimana negara seharusnya menjalankan kebijakan ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, politik ekonomi Islam mulai berkembang pesat setelah reformasi tahun 1998. Pemerintah membuka peluang bagi perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Salah satu tonggak penting adalah pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020. KNEKS bertugas menyusun kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi syariah nasional, termasuk sektor perbankan, industri halal, wakaf produktif, dan penguatan UMKM berbasis syariah. Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi Islam, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah. Namun, secara umum, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Malaysia menjadi salah satu negara pelopor dalam implementasi politik ekonomi Islam secara sistemik. Sejak tahun 1983, Malaysia sudah membentuk Bank Islam Malaysia Berhad sebagai bank syariah pertama. Langkah ini disusul oleh penguatan sistem melalui regulasi seperti Islamic Financial Services Act dan peluncuran blueprint ekonomi syariah oleh Bank Negara Malaysia. Malaysia juga dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia, dengan inovasi produk seperti sukuk, obligasi syariah, takaful, asuransi syariah, dan pengembangan industri halal yang terintegrasi. Pemerintah Malaysia secara aktif menjadikan ekonomi syariah sebagai agenda nasional dengan pendekatan top-down, dimulai dari kebijakan negara, lalu dijalankan oleh sektor industri. Namun, sama seperti Indonesia, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kebutuhan akan SDM yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah serta menjaga daya saing produk halal di pasar global. Jika dibandingkan, Malaysia lebih dahulu menerapkan kebijakan ekonomi Islam secara formal dan strategis dengan peran negara yang dominan. Sedangkan Indonesia lebih dinamis dan inklusif dengan pendekatan partisipatif dari masyarakat, ormas Islam, dan sektor swasta. Keduanya memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, politik ekonomi Islam di kedua negara menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya wacana, tapi bisa diterapkan secara nyata dan berdampak positif pada kehidupan umat. Demikian pembahasan singkat mengenai politik ekonomi Islam di Indonesia dan Malaysia. Semoga video ini menambah wawasan kita semua dan menginspirasi untuk terus mendukung ekonomi yang adil, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.